Selamat sore, perkenalkan nama saya Angelika Veska Devani dari kelas 5 di Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan. Definisi pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua pendapatan transfer, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seperti contoh. Prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA. Yang pertama ada pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan berjalan. Dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang keempat ada akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membuka penerimaan dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama pendapatan pajak LO, yang kedua pendapatan bukan pajak LO, yang ketiga pendapatan hibah LO, dan yang keempat pendapatan lainnya. Definisi pendapatan LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dan dari periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti gambar di atas. Adapun pencatatan pendapatan yang diterima atau PPKD yaitu yang pertama ada jurnal LO yaitu RK PPKD di debit, sedangkan pendapatan LO di kredit. Yang kedua ada jurnal LRA, perubahan SAL di debit, sedangkan pendapatan LRA di kredit. Kemudian ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan, jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Sedangkan jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD yaitu di jurnal pada RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Contoh, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Jurnal LO yaitu RK PKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Sedangkan jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Yang kedua ada contoh diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta rupiah. Yang kedua ada jurnal LRA, perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 60 juta rupiah. Contoh yang ketiga ada Dinas Perhubungan penyetoran hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta yaitu dengan menjurnal RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta rupiah. Penyajian LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Kemudian ada akuntansi piutang. Akuntansi piutang sendiri adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Adapun akuntansi piutang yang
dimaksud dengan akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Ada jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang pendapatan yang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Piutang lainnya yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah ditertibkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Pencatatannya seperti gambar di atas. Penyajian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sony sebesar 600 juta. Jurnalnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 60 juta rupiah. Sekian dari saya ucapkan selamat sore. Terima kasih.